Nah, terus habis itu langsung dikasih air putih atau apa, tapi jangan ditanyakan dulu kenapa kamu jatuhnya. Dan program-program apa saja sih yang tadi selain mereka jadi tahu pertolongan pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Kesehatan di lingkungan sekolah sangat penting untuk diaplikasikan oleh seluruh warga di sekolah, terutama oleh para siswa-siswanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan berdiskusi, berbincang tentang program yang ada di UKS SIT Al-Auzah. Oke, saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Baik teman diskusi, Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Bunda Rina. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bun? Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke, pasti semua pada penasaran banget nih. Kemarin ada agenda dokter cilik ya, Bun? Iya. Yang dimana SIT Al-Auzah bekerja sama dengan puskesmas setempat ya di sekitar kita. Nah, ada kegiatan apa aja sih, Bun, selama dokcil kemarin? Oke, di kegiatan dokcil kemarin itu ada sosialisasi tentang pemaparan materi tentang dokcil, tentang pertolongan pertama, dan tentang kebersihan untuk sekolah. Seperti itu, Bunda. Oh gitu. Nah untuk pesertanya sendiri ini diperuntukkan untuk kelas berapa, Bun, kemarin? Nah, untuk kelas 4 dan 5 itu untuk SD, dan untuk SMP sama SMA itu kelas 1 dan 2. Oh gitu, jadi memang dari jenjang usia yang berbeda-beda nih ya Bunda ya? Iya, betul. Oke, Bunda Rina mau tanya lagi nih. Jadi tadi kan ada program tentang kebersihan dan pertolongan pertama. Pertolongan pertamanya ini kemarin praktiknya ada apa aja sih Bun ketika mereka diberikan penyuluhan? Nah, praktiknya itu pertama pemaparan materi nih. Pemaparan materi itu dia tentang dijelaskan tentang cara penanganan kepada orang pingsan. Nah, gimana sih cara nanganin kita ada orang pingsan nih? Terus di sekitarnya tidak ada orang. Nah, sedangkan kita sedang bersama teman-teman dan teman-temannya itu cuma ada 3 orang. Nah, di situ dijelasin caranya, cara mengangkatnya seperti apa sampai membawa ke tempat. Kalau misalkan mereka benar-benar gak kuat ngangkatnya atau apa, bisa langsung mencari pertolongan. Kalau misalkan di dekat sekolah, mereka bisa langsung ke UKS meminta pertolongan. Oh seperti gitu. Itu, jadi mungkin diajarin juga gimana supaya tidak panik gitu ya Bun ya ketika ada di sekitar kita ada yang pingsan, bisa memberikan pertolongan pertama. Kalau sebenarnya untuk korban pingsan sendiri nih ya Bun, terkadang kan kita juga aduh gimana nih, apalagi anak-anak yang masih sekolah, membangunkannya gimana, apakah digoyang-goyangkan tubuhnya atau harus mencium bau-bau yang agak menyengat tuh gimana, kayak misalnya entah minyak kayu putih atau apa, itu gimana tuh Bun? Cara penanganannya itu yang pertama, mereka periksa nadinya dulu. Kadang seorang pingsan itu nadinya lemah ya, ada yang kerabanya kecil, ada yang besar. Jadi mereka diajarin cara ngeraba nadi, yaitu diraba 3 jari, megangnya 3 jari. Seperti ini Bunda gitu. Nah, mereka langsung mempraktekkan. Habis itu mereka raba, tapi ditekan gak apa-apa. Jadi kita nggak boleh meraba nadi itu menggunakan jempol. Kayak jadi harus 3 jari itu tadi harus ya. 3 jari. Nah, mereka meraba di tangan, di area tangan. Kalau misalkan di area tangan tidak teraba, mereka merabanya di leher. Iya, di leher. Nah, terus habis itu nadinya sudah teraba nih. Nah, terus dikasih minyak angin. Minyak angin. Kalau misalkan mereka tidak punya minyak angin, bisa dengan cara ditepuk-tepuk. Apanya Bun yang ditepuk? Ditepuk-tepuk ininya, seperti ini. Lengannya ya? Iya, lengannya. Lengannya ditepuk-tepuk. Kalau misalkan gak sadar gitu ya. Belum sadar juga Belum gitu sadar ya? juga, langsung kita tindakan pertama diangkat bareng-bareng. Tapi itu harus sama instruksinya. Cara barengan gitu ya. Barengan. Terus abis itu mereka nggak langsung ngangkat. Jadi mereka tuh ada tata caranya. Sebelum ngangkat, mereka dipastikan tangannya itu sudah berada di bawah
tubuh yang orang pingsan. Nah, terus habis itu mereka angkat ditaruh di kaki dulu. Ditaruh di kaki sesuai barengan, yang kaki kanannya ke depan, yang kaki kirinya ke belakang, ditaruh dulu. Habis itu mereka tunggu instruksi bareng-bareng dari mereka, terus baru mereka berdiri seperti itu. Terus mereka membawanya dengan pelan-pelan, Bun. Jalannya pelan-pelan. Kalau misalkan kenceng-kenceng nanti jatuh. Iya sih, benar juga ya. Kayak menarik nih ya. Jadi kemarin teman-teman dari siswa SD, SMP, sama SMA diberikan pembekalan terkait bagaimana kalau mendapati ada orang-orang di sekitar atau temannya yang pingsan. Termasuk tadi ya mengecek nadi ya Bun dengan 3 jari. Lalu bagaimana membopongnya pun bukan langsung mengangkat gitu ya. Ada trik-triknya sendiri ya. Oke. Selain itu Bun, kan tadi kita juga kerja sama dengan puskesmas nih. Puskesmas daerah mana ya Bun? Kalau kemarin kita bekerja sama. Tangerang Selatan, masih di Tangerang. Oh, masih di Tangerang Selatan ya. Kayak sekitar ya berarti. Dan gimana sih antusias teman-teman dari siswa SD, SMP, sama SMA ketika mendapatkan penyuluhan ini? Sebagai mereka kayak duta-duta kesehatan ya bisa dibilang. Kalau SD sebutannya dokter kecil, untuk SMP sama SMA apa Bun sebutannya? Kalau untuk SMP SMA itu sebutannya kader kesehatan. Kader kesehatan, oke. Tapi memang di unitnya masing-masing programnya mereka samakah atau ada perbedaan nih Bun antara siswa SD, SMP dengan SMA untuk program UKS sendiri? Kalau untuk programnya, untuk yang SD, itu dia bagian yang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk SMP sama SMA kan mereka sudah menjenjang remaja ya, usia remaja. Jadi di situ kita akan mempelajari tentang yang dasar sama yang misalkan tentang mereka, tentang remaja, misalkan penyakit mental atau misalkan tentang kebersihan diri mereka ya. Karena kan sudah remaja, mereka harus benar-benar merawat ya Bun. diri. Iya, benar. Nah, mungkin biar lebih enak gitu ya, kita diskusinya dari yang SD dulu nih Bun. Tadi kan udah dijelasin yang dasar-dasarnya ini. Bagian apa sih Bun yang dasar? Apakah tadi pertolongan pertama selain pingsan ada lagi nggak Bun yang diberikan ke anak-anak gitu pertolongannya selain pingsan? Selain pingsan ada tentang cara gimana nanganin lukanya itu luka kecil. Jadi kita lihat dulu nih, kita nggak tahu nih kan misalkan ada teman kita terjatuh terus tiba-tiba berdarah, mereka panik. Nah, yang satu harusnya tidak panik gitu, misalkan tenangin dulu, tarik napas terlebih dahulu, itu untuk menenangkan. Dan untuk temennya yang terjatuh juga kita harus tenangkan seperti itu Bunda. Nah, terus abis itu langsung dikasih air putih atau apa, tapi jangan ditanyakan dulu kenapa kamu jatuhnya. Jangan buru-buru ditanya gitu ya. Jangan buru-buru ditanya, merasanya dia tambah panik. Jadi kita coba kita pelan-pelan sambil nenangin dia. Kalau sudah tenang, baru kita cara penanganannya, kita bersihkan dulu lukanya, yang darahnya dulu. Kita kelihatan nih, misalkan ini luka kecil atau luka besar, kan ketutup sama darah, kita nggak tahu ya. Nah, terus habis itu kita bersihkan dulu nih ya dengan air yang mengalir atau air bersih. Kita menggunakan kapas atau kain. Kalau misalkan nggak ada kapas, kita pakai kain yang ada. Terus kita bersihin, oh iya kelihatan, oh ternyata luka kecil nih. Oke, habis dibersihin pakai air, baru kita kasih betadine. Habis dikasih betadine, baru kita kasih Hansaplast. Kalau misalkan nggak ada Hansaplast, penggantinya Kasa. Kasa sama Microport. Plaster. Jadi itu ya, pertama dibersihin dulu lukanya, lalu bisa tadi pakai Hansaplast tadi ya, setelah diobatin gitu. Oke Bunda, berarti menarik ya anak-anak diajarkan hal-hal tersebut minimal buat dirinya sendiri. Jadi tahu dulu ya Bun ya. Untuk siswa SMP sama SMA bagaimana Bun? Kalau untuk SMP sama SMA kita cara kebersihan misalkan menjaga diri reproduksinya kan. Caranya gimana sih Bunda? Ini dengan cara mengganti pakaian atau apa sih namanya, menggunting kuku seperti itu Bunda.
Dan caranya itu apa sih namanya, misalkan temen mereka ada yang sesak napas, nah cara nanganinnya itu dengan cara tenangkan, tarik napas, langsung hembuskan, seperti itu. Dan juga kalau semisalkan ada yang mimisan, diajarin caranya itu kita tidak boleh menenggak. Iya, jadi harus duduk tegak. Nah, terus habis itu diajarin tentang kalau misalkan itu dikompres pakai kompres dingin, seperti itu, Bunda. Perlukah pakai es batu ya, Bun? Kadang soalnya pernah juga informasi kalau misalnya kayak mimisan gitu, cari es batu gitu ya, terus dibungkus pakai kain, terus baru dikompres. Apakah memang es batu itu relevan atau cuma cukup air dingin saja, Bun? Bisa air dingin, bisa es batu. Oh, bisa ya. Kalau misalkan kita susah nih cari es batu, kita pakai air dingin. Jadi yang ada saja air dingin atau es batu. Jangan menggunakan air hangat. Kalau misalkan air hangat dia makin ini soalnya panas kan. Jadi makin banyak ya keluarnya ya. Oke, menarik tadi kata Bunda, nggak dengak ya, jangan posisi mendengak. Karena kan banyak juga yang tahu kalau misalnya apa namanya ketika mimisan, posisi kayak kalau mau tiduran juga harus kakinya lebih diangkat tinggi. Nah itu gimana? Apakah itu udah cara yang benar atau ada yang cara yang memang lebih benar lagi, Bun? Cara yang lebih benar itu kita duduk, Bun. Duduk ya, bukan tiduran ya? Iya, tidak boleh tiduran. Karena kalau misalkan yang lain yang belum tahu gitu ya, mereka panik tuh disuruh tiduran. Itu malah darahnya masuk lagi, Bun. Darahnya masuk lagi, terus ke otak kita malah makin pusing. Oh gitu. Iya. Jadi duduk biasa aja tanpa perlu mendengak juga ya? Iya, jadi kayak seperti biasa saja. Posisinya. Kita ingin, ya kan, keluarkan darahnya. Terus kita kompres seperti itu, Bunda. Pernah dengar juga pakai daun sirih untuk bisa menghentikan, itu benar gak sih, Bun? Maksudnya di hidungnya tuh daun sirih tuh, karena waktu itu kayaknya pernah juga aku dapat informasi bisa pakai daun sirih gitu. Jadi gulungan daun sirih itu buat menghambat si darahnya itu dimasukkan ke dalam hidung, itu ngaruh nggak apa? Iya sih itu ngaruh, tapi yang lebih ininya apa sih namanya, lebih benernya menggunakan kompresan air. Oh gitu ya. Untuk supaya mimisan itu berhenti. Oke. Karena waktu itu pernah juga aku ngalamin waktu TK. Pertama kalinya aku mimisan, jadi pakai es batu, terus inget banget tuh dulu gurunya itu ngegulungin pakai, akan ada daun sirih ya di sekitar TK itu, area TK, pakai daun sirih di hidungku gitu. Jadi sekarang masih kayak kebayang, oh pakai daun sirih apa gimana gitu. Makanya ada Bunda yang lebih paham jadi bisa bertanya. Kalau itu pengobatan secara tradisional. Oh gitu ya. Kalau misalkan kita susah mencari air dingin atau es batu itu tradisionalnya, tapi tetap melakukan yang sama, harus duduk seperti harus itu. Duduk ya, jadi tidak mendengakkan kepala, apalagi tiduran ya. Itu juga tidak ya. Oke. Baik, kan UKS ini alhamdulillah di SCT Al-Lauza ini udah semakin berjalan aktif nih, Bunda. Program-program apa saja sih yang tadi selain mereka jadi tahu pertolongan pertama gitu ya. Tadi yang dari sisi kebersihan nih, Bun, ini menarik. Apa yang mau dari pihak UKS sendiri, Bunda sebagai koordinator UKS di SCT Al-Lauza gitu ya, mengenalkan anak-anak tentang kebersihan ini, menjadi duta-duta kebersihan atau duta-duta kesehatan di unitnya masing-masing, baik itu SD, SMP, SMA. Program apa aja, Bun, terkait kebersihan ini yang coba dikenalkan ke teman-teman? Oke, untuk yang bukan tentang kesehatan saja, tapi ada kebersihan. Nah, kebersihannya itu kita peka terhadap lingkungan. Misalkan ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, mereka masuk dokcil nih, udah tahu nih. Terus mengingatkan temannya, teman-teman, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi saling ingatin gitu ya. Iya, saling mengingatkan. Terus abis itu misalkan dia kelasnya kotor gitu, teman-teman ayo kita bersihkan kelasnya gitu, kerjasama gitu. Nah, cara ngebersihinnya, terus ngelap-lap debu gitu. Terus abis itu misalkan kamar mandinya kotor nih, coba deh aku mau laporan nih ke UKS, itu boleh. Nanti di situ bakalan ada, kita ngadain buku laporan catatan dokcil, seperti itu, Bunda. Kayak misalkan dia aktif nih dalam dokcil nih ya, atau kader kesehatan, antusiasnya tuh mereka tinggi, semangatnya mereka tinggi. Terus
Habis itu nanti kita bakalan melatih keterampilan pada anak, mendaur ulang. Mendaur ulang yang Sampah ya? ya yang bisa didaur ulang. Seperti itu Bunda. Dan juga sebelum dokcil, aku juga sudah melakukan penyuluhan Bun kepada TK dan juga SD. Oke, penyuluhan ini tentang apa Bun? Kalau TK itu penyuluhannya tentang mencuci tangan yang benar dan baik. Itunya ya, urutan-urutannya ya dalam mencuci tangan urutan ya. dan praktek langsung. Prakteknya langsung ya. Iya. Oke, kalau untuk di SD sendiri apa bentuk penyuluhannya Bun? Kalau di SD, aku tuh penyuluhannya tentang bencana alam. Oh kemarin ya, yang Iya, tentang gempa, betul. gempa itu ya? Ya, kenapa sih aku ngambil bencana alam? Nah, di situ ada kaitannya. Kan karena kita bencana alam gitu. Gimana sih cara cara kita ada gempa itu gimana caranya? Biar nggak panik Biar gitu nggak ya. panik gitu. Terus kalau misalkan di bencana alam itu ada yang pingsan atau apa, itu kita kayak gimana? Harus melakukan apa gitu Dan ya? juga di situ sama guru-gurunya diajarin pula. Oh iya, jadi biar guru-gurunya tidak ikutan panik. Nanti masa anaknya yang udah berlindung gitu ya nggak panik, gurunya udah keluar duluan. Iya. Jadi semua memang perlu dapat edukasi ya terkait bencana yang sederhana seperti apa, terus pertolongan pertama gitu ya, supaya ya semoga sih nggak terjadi gitu ya Bun, tapi kita jadi punya ilmunya gitu ya, punya ilmunya. Oke, menarik ya. Dan untuk yang kader kesehatan nih, untuk di SMP dan SMA, apakah juga programnya sama terkait tadi ya, mereka mengecek juga dan mengingatkan temannya juga terkait kebersihan, lalu ada pemilihan sampah tadi ya, anorganik dan organik. Ada yang lain ataukah memang sama tapi dengan level yang berbeda di unitnya masing-masing atau gimana Bun? Pembelajarannya sama, cuman cara pembawaannya itu mungkin berbeda karena kan mereka kan sudah remaja. Dan juga SMP SMA itu sebelumnya juga udah ada kegiatan seminar Bunda. Apa nih Bun kemarin? Seminarnya itu tentang lalu lintas Bun. Nah di situ lalu lintas, cara mereka berkendara ya kan, cara mereka berkendara itu gimana sih dengan baik dan benar gitu, agar mereka tidak terjatuh gitu. Kalau misalkan mereka jatuh gitu, mereka menyimpan obat P3K di motor. Nah, cara ngobatinnya seperti apa gitu. Jadi udah siap sedia gitu ya. Jadi kesehatan itu bukan tentang seminar tentang kesehatan. Jadi kita memasukkan tentang cara berkendara lalu lintas gimana dengan baik dan benar. Terus misalkan gempa, karena kan di setiap kita melakukan sesuatu pasti ada sesuatu kejadian ya kan. Seperti itu. Jadi punya ilmu untuk penanggulangannya ya, kalau misalnya memang kadarulahnya sampai terjadi seperti itu ya. Nah, kemarin sempat dapet ini nggak Bun, kayak opini teman-teman kecil maupun teman-teman di SMP dan SMA ketika sudah terlaksana kegiatan tadi ya, dokter kecil maupun program kader kesehatan tadi. Apa opini yang masuk ke Bunda, antusias teman-teman tuh seperti apa? Bisa diceritain nggak? Oke, antusias teman-teman itu semangat dia, kan udah datang gitu sebelum dokternya belum datang nih, kayak SD nih ya, kan dokternya dia sesi yang pertama dokternya belum datang, mereka langsung nanya, bunda dokternya mana gitu. Aku udah nggak sabar nih, aku penasaran apa sih yang mau dipelajarin gitu. Terus tunggu ya sebentar, dokternya masih dalam perjalanan, seperti itu. Terus juga mereka tahu karena cuman sehari doang, mereka langsung, ya bunda nggak seru, adain dong 2 kali besoknya gitu. Sama seperti SMP dan SMA, pas mereka dibilang cuman sehari karena sudah praktek, mereka, ya bunda katanya 2 hari, ayo bunda tambahin 2 hari gitu. Mereka seru gitu, apalagi mempraktekkan tentang cara menolong orang pingsan, itu mereka antusiasnya tinggi banget bunda. Terus mencoba sampai bisa ngangkatnya ya, angkat temennya itu ya. Mereka ada yang nggak bisa nih, coba lagi, ada yang nggak bisa, coba lagi, seperti itu bunda. Oke, menarik ya. Dan sebenarnya kan di setiap sekolah itu pastinya UKS itu penting ya Bun ya. Apa sih sebenarnya tujuan utama di UKS itu harus ada di setiap sekolah Bun? Kenapa UKS, sepenting apa UKS ada di sekolah, setiap sekolah?
Jadi untuk tujuan UKS itu menciptakan lingkungan sekolah menjadi sehat dan bersih, Bunda. Nah, untuk keduanya itu meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap dan membentuk perilaku siswa dan siswi. Dan untuk yang terakhir tujuannya itu memelihara kesehatan, terus mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan masyarakat sekolah. Oke. Seperti itu, Bunda. Jadi lebih aware juga ya Iya. warga sekolah, terutama siswa-siswa di sekolah terkait menjaga kesehatan dan kebersihan gitu ya, Bun ya. Menarik. Dan ke depan setelah kemarin sudah ada penyuluhan bersama Puskesmas, ada apa lagi nih, Bun, kegiatan yang dalam waktu terdekat dari program UKS sendiri? Ya, nanti di situ kita bakalan membuat struktur nih ya, Bun, untuk anak. Misalkan yang SD strukturnya siapa yang jadi ketua dan wakil. Nah, untuk SMP SMA pun juga sama, ketua dan wakil. Nah, di situ nanti kita bakalan ngadain jadwal piket UKS. Nah, kita cara menangani orang sakit seperti apa. Terus abis itu nanti kita akan mengadakan sebulan sekali atau misalkan sebulan itu 2 kali bakalan ada pertemuan tentang pemaparan materi. Seperti itu, Bunda. Gitu ya. Jadi anak-anak juga dibekali informasi terkait tadi kesehatan, kebersihan, juga praktiknya langsung ya, Bun, gitu. Iya. Jadi bukan hanya teori aja, kayak kemarin kan juga program dokter kecil dan kader kesehatan, teori juga ada praktiknya. Jadi anak-anak semakin antusias ya. Mereka tuh, aku tuh senang, mereka tuh antusiasnya tinggi, semangat gitu. Jadi dokternya belum datang, mereka udah langsung, Bunda ayo mulai, ini dokternya mana, Bunda, gitu. Oke. Berarti memang kalau misalnya nih ya kasus-kasus kalau luka kecil kita bisa penanganan, kalau misalnya ada yang lukanya besar tuh pasti ya harus dijahit dan harus ke dokter gitu ya. Harus ke dokter. Dan itu memang anak-anak diajarin ya luka besar, luka kecil tuh kemarin diajarin nggak, Bun? Kalau yang kayak gimana tuh luka kecil, yang luka besar tuh kayak gimana? Kalau luka kecil ya, luka kecil itu kayak misalkan kita kena kegeset kursi, terus jatuh berdarah, itu luka kecil, Bun. Kalau semisalkan luka yang besar itu misalkan jatuh dari tangga yang terkena apa, kepala, kita lihat, kita bersihin. Aduh, kalau misalkan keluar nih ya darahnya banyak gitu banyak. ya. Oke, ini udah ketahuan sih pasti ini bocor. Ini jangan kita yang nanganin, kita langsung hubungin wali kelasnya atau guru-guru yang terdekat. Bunda, ini teman saya kena jatuh gitu, langsung melapor gitu ya. Jangan kita nanganin gitu, karena kan kita tidak tahu. Jadi nanti biar mereka tuh tahu kita tuh jangan asal menangani untuk yang luka besar. Seperti itu, Bunda. Berarti mereka juga kemarin dapat pengetahuan itu ya antara luka kecil dan luka besar sendiri. Oke, Bunda, Masya Allah ya, ada banyak program UKS yang menarik, termasuk nanti akan ada struktur-struktur yang dimana teman-teman juga jadi belajar berorganisasi nih, khususnya teman-teman SD yang memang mereka sendiri belum kenal yang namanya organisasi. Nah, untuk kemarin yang hadir itu ada sekitar berapa, Bun, untuk siswa SD sendiri yang mendaftar dokter kecil? Untuk SD sekitar 24 ya. Lalu SMP dan SMA totalnya semuanya 25. Jadi sekitar 50-an ya menjadi duta kesehatan dan kebersihan, menjadi dokter kecil dan kader kesehatan sendiri. Oke, dari Bunda ada nggak sih tips-tips nih khususnya buat teman-teman kecil untuk merawat kesehatan atau merawat kebersihannya, karena kan sekarang juga lagi musim hujan ya, Bun. Kadang hujan, kadang panas gitu. Nah, Bunda yang kompeten, ada nggak sih tips atau triknya supaya kita tetap sehat dalam kondisi yang memang lagi nggak menentu nih, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Mungkin nanti teman diskusi juga bisa saling mendengar dan bisa diaplikasikan di rumah. Cara kita sekarang kan cuaca lagi udah menentu ya, kadang hujannya, kadang panas banget. Nah, caranya itu kita tidur yang cukup, tidak bergadang, Bunda. Jadi aku banyak yang dengar, Bunda aku tidurnya bergadang. Nah, itu imun bakalan turun. ya. Nah, kalau bisa minum vitamin
dan juga minum air hangat. Untuk esnya dikurangin untuk minum es. Nah, apalagi untuk yang makanan-makanan instan itu dikurangin. Jadi kita mengatur pola tidur, pola makan dan minuman. Olahraga juga ya Bun Iya, ya. olahraga juga. Kalau pas lagi cuaca cerah, sedikit-sedikit tipis-tipis jalan lari gitu ya. Kalau misalkan cuacanya lagi cerah, gitu kita berjemur Bun, karena kan ada vitamin D. Iya, penting ya vitamin D, baik untuk pertumbuhan tulang juga ya Bun ya. Dan Oke. banyak mengonsumsi kayak misalkan jeruk, buah-buahan. Buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Oke. Dan untuk kebersihannya nih Bun, kan lagi hujan banget ya, kadang mudah kita jadi basah kalau di jalan apa segala macam. Tipsnya apa nih Bun buat teman-teman supaya tetap bisa merawat dirinya, khususnya buat teman-teman di SMP sama SMA yang kemarin baru dapat materinya ya. Oke, jadi misalkan kita pulang sekolah nih ya, aduh hujan, terus kebasahan sampai rumah walaupun sudah pakai jas hujan, itu kita segera membuka pakaian, langsung mengganti. Terus kita mandi menggunakan air hangat, jangan menggunakan air dingin. Kalau air dingin malah makin imun kita tuh Drop ya takutnya ya. Ya, jadi kita pakai air hangat Bunda. Terus habis selesai mandi pakai air hangat, kita buat air hangatnya pakai susu jahe atau Teh mungkin ya. sama air putih. Oke Bunda, terakhir adakah yang ingin disampaikan Bunda terkait harapan program UKS ini berjalan di SIT Al-Auzah? Akan seperti apa harapan Bunda terhadap program-program yang akan dijalankan? Harapannya semoga berjalan dengan lancar dan baik, dan juga antusias kepada siswa-siswi dan juga orang tua dan seluruh sekolahan. Oke, jadi bisa saling bersinergi ya. Support dari orang tua juga penting, lalu dari sekolah dan siswa-siswanya sendiri nih yang nanti akan terlibat di dalamnya, begitu ya Bunda ya? Iya, betul Bunda. Oke, baik teman diskusi, kita cukupkan diskusi kita pada hari ini terkait program yang ada di UKS SIT Al-Auzah, bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebersihan dalam keseharian. Oke, terima kasih Bunda Rina. Mohon maaf lahir batin, sampai berjumpa lagi. Saya Bunda Lulu, sampai jumpa di ruang podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.